Shalom Bapak Ibu sahabat sekalian. Saya berharap sobat yang diberkati oleh Tuhan senantiasa bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita hari lepas hari. Kali ini saudaraku, kita akan belajar dengan sebuah tema melayani Tuhan sesuai karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja yang bertumbuh, maka yang pertama harus didukung oleh jemaat. Yang kedua, didukung oleh karunia-karunia yang ada dalam jemaat. Ketiga, kesadaran jemaat akan karunia-karunia yang ia miliki. Pengertian karunia menurut Kamus Thesaurus, karunia sama dengan anugerah, berkat, nikmat, pemberian, dan rezeki. Sedangkan menurut bahasa Indonesia, karunia adalah pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Dalam teologi Kristen, karunia disebut karisma. Dari bahasa Yunani, dalam bentuk jamak disebut karismata, merupakan anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan mereka di gereja. Oleh karena itu, sobat yang berbahagia, karunia rohani adalah kemampuan khusus. Karunia rohani adalah pemberian Tuhan cuma-cuma. Karunia rohani untuk memuliakan Tuhan dan membangun gereja Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada setiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Berikutnya, saudaraku, macam-macam karunia. Yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat. Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dalam suatu keadaan maupun situasi. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, yaitu mengajar jemaat yang sering juga disebut katekisasi dan yang kita ikuti setiap hari Minggu di gereja disebut berkhotbah, dan masih ada banyak model karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lalu yang ketiga, karunia iman, yaitu meyakinkan orang lain sehingga orang lain menaruh pengharapan dan mengandalkan Tuhan. Yang keempat, karunia untuk menyembuhkan. Karunia sebagai sarana kesembuhan adikodrati dari Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh di depan pintu gerbang bait Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 2-10. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah. Kelima, karunia untuk mengadakan mujizat. Contohnya, Musa membuat 10 tulah di Mesir oleh perintah Tuhan. Musa membelah laut Teberau. Paulus dan Silas ketika dipenjara dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 17. Lalu karunia nubuat. Karunia istimewa yang memungkinkan orang percaya untuk meneruskan perkataan dari Tuhan,
pesan Tuhan secara pribadi mengenai kejadian yang akan datang. Ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh. Apakah ucapan tersebut dari Roh Kudus atau bukan? Dan menguji sebuah pengajaran apakah itu berasal dari Tuhan atau bukan. 8. Karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Suatu bahasa yang tidak dikenal di bumi. Bahasa ini tidak pernah dipelajari dan tidak dapat dipahami. Dan bahasa ini harus ada yang menafsirkannya. 9. Karunia untuk menafsirkan bahasa roh, yaitu menerjemahkan bahasa roh atau bahasa asing ke dalam bahasa yang dapat dimengerti. Ke-10, karunia sebagai rasul. 11, karunia memberitakan Injil. 12, karunia untuk melayani. 13, karunia menasihati. 14, karunia membagi-bagikan sesuatu dan menunjukkan kemurahan. 15, karunia untuk memimpin. 16, karunia di bidang seni atau musik, ataupun lukisan, arsitek, maupun drama rohani. 17, karunia dalam berdoa. 18, karunia dalam bersaksi. Bapak, Ibu, Saudaraku, aplikasinya bagi kita saat ini, yang pertama, bila Roh Kudus memberi karunia, maka itu untuk kepentingan bersama. 2. Karunia bukan untuk membanggakan diri. 3. Karunia untuk membangun jemaat. 4. Karunia dengan pelayanan tidak boleh dipisahkan. 5. Karunia yang dimiliki harus dipakai untuk melayani. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, bagaimanakah dengan kita? Sudahkah mengenali karunia yang Tuhan berikan? Marilah kita renungkan bersama. Sebagai sebuah kesimpulan, Bapak, Ibu, bagaimana kita mengetahui karunia rohani pribadi lepas pribadi? 1. Sadarilah ketika kita percaya maka Tuhan sudah memberikan karunia. 2. Mintalah Tuhan menunjukkan karunia yang kita harus kembangkan. 3. Pelajarilah Alkitab yang berbicara mengenai karunia-karunia rohani. 4. Tuliskanlah beberapa hal yang senang kita lakukan di dalam mendukung pelayanan. 5. Mintalah pendapat dari teman seiman. 6. Mintalah pendapat atau nasihat dari pemimpin rohani. 7. Jika sudah mengenali karunia sendiri, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan 8. Pergunakan karunia demi